Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak? Baik. Oke, kita jagoan dulu biar semangat pembelajaran hari ini. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Mari kawan-kawan kita baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Silakan teman-temannya lihat teman sebangkunya. Masih ada atau tidak orangnya? Ada? Ada. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Oke, artinya kalian sudah siap belajar hari ini? Sudah. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengingatkan kalian terlebih dahulu mengenai kesepakatan kelas kita. Silakan lihat di lacinya, di bawah mejanya masih ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, silakan buang ke tempat sampah. Tidak ada? Tidak ada. Kalian sudah melakukan kesepakatan kelas kita karena setiap pembelajaran kelas harus selalu bersih. Selanjutnya pada saat ibu menjelaskan atau pada saat guru menjelaskan, siswa harus memperhatikan. Jadi tidak ada pekerjaan lain selain dari mendengarkan atau memperhatikan apa yang guru jelaskan nantinya. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Tentang apa? Pengertian tanaman obat. Ya, pengertian tanaman Obat. Ada yang masih ingat apa itu tanaman obat? Ayo angkat tangannya. Ya. Nabila, berdiri. Tanaman obat adalah jenis tanaman yang memiliki kandungan bahan aktif untuk tujuan pengobatan. Bagian tertentu dari tanaman seperti daun, limpa, buah, atau seluruh tanamannya dapat dimanfaatkan sebagai obat atau bahan obat. Ya, benar sekali yang dikatakan Nabila. Beri tepuk tangan untuk Nabila. Kalau tanaman obat itu merupakan jenis tanaman yang dimanfaatkan bagian-bagiannya untuk kesehatan. Nah, untuk tanaman obat ini bisa ditanam di perkarangan rumah. Nah, kalau tanaman obat itu dikenal dengan istilah apa kemarin? Toga. Toga. Apa kepanjangan toga? Tanaman obat keluarga. Tanaman obat Keluarga. Oke, langsung kita masuk materi hari ini mengenai jenis dan manfaat tanaman obat. Silakan kalian perhatikan yang ada di depan. Nah, ada gambar 1 dan gambar 2. Dari gambar 1 dan gambar 2 ini, manakah jenis tanaman yang memiliki kesehatan? Satu mungkin. Ayo, yang mana? Yang mana 1? Angkat tangan. Hah? Yang 2? Ya, benar sekali kalau untuk tanaman obat itu ada di gambar nomor 2. Pernah melihatnya? Tanaman apa itu? Kira-kira dalam kondisi apa itu digunakan? Ada yang tahu? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Karena tujuan pembelajaran kita, pertama tujuan pembelajaran kita yaitu kalian sebagai peserta didik mampu mengklasifikasi jenis-jenis tanaman obat dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menguraikan karakteristik dan manfaat tanaman obat. Jadi pertanyaan dari nomor 3 itu akan kita jawab di pembelajaran hari ini. Perhatikan, ada materi jenis dan karakteristik obat. Ada yang bisa bantu ibu untuk membacanya?
Negara agraris memiliki berbagai jenis tanaman yang berkhasiat obat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, khususnya di bidang kesehatan. Terima kasih untuk Bapak. Jadi di Indonesia itu banyak sekali tanaman-tanaman. Nah, karena negara Indonesia itu merupakan negara agraris, maka dari itu kita harus membudidayakan tanaman obat. Nah, untuk karakteristiknya, tanaman obat itu terbagi menjadi 5. Itu dilihat dari lokasi budidaya, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu dataran tinggi, dan yang kedua itu dataran rendah. Yang kedua yaitu metode perbanyakan. Metode perbanyakan dalam perkembangbiakan itu bisa dibagi menjadi 2 melalui biji atau yang disebut dengan perkembangbiakan generatif, dan bisa juga perkembangan vegetatif. Untuk siklus umur. Nah, jadi bukan hanya manusia saja yang memiliki siklus umur atau yang memiliki umur, tetapi tumbuhan juga memiliki umur hidup. Umur hidup dari tumbuhan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu musiman. Musiman artinya dalam jangka waktu bulanan. Musiman itu dari umur 1 bulan sampai dengan 6 bulan. Kalau tahunan itu biasanya di atas 2 tahun. Yang keempat itu ada ciri fisik. Ciri fisik itu bagaimana tumbuhan itu berkembang, bertumbuh. Bisa merambat, bisa juga berkayu. Lalu yang terakhir itu ada intensitas budidayanya. Intensitas budidayanya itu bisa skala besar, bisa juga skala kecil. Kalau skala besar itu benar-benar kebun. Nah, kebun ini kalian tanamkan tanaman obat. Tapi kalau skala kecil itu bisa kalian buat di pekarangan rumah menggunakan media polybag, bisa juga pot. Nah, di sini ada jenis tanaman obat berdasarkan bagiannya. Bagian tanaman obat kalian harus perhatikan. Kalau kalian belajar tentang IPA, itu kalian belajar tentang tumbuhan. Belajar tumbuhan ada bagian-bagian tanaman. Yang pertama itu ada akar. Yang kedua yang ketiga yang keempat ada umbi. Lalu yang keenam itu ada daun. Daun yang pertama yaitu ada daun sirih, daun kumis kucing. Nah, ini daun kumis kucing tadi, tanaman kumis kucing yang dimanfaatkannya yaitu daun. Daunnya tadi itu direbus terlebih dahulu. Lalu ada daun kemangi, daun lidah buaya. Lalu yang ketujuh itu ada bunga. Bunga yang dimanfaatkan yaitu bunga air rebusannya. Bunganya jenis bunga ada bunga teratai, bunga apa? Batu, Krisan, melati, mawar. Oke. Lalu ada yang terakhir itu ada biji. Biji yang dimanfaatkan yaitu air rebusan dan minyak. Jadi tanaman itu diolah menjadi minyak. Apa saja ada ketumbar, ada malah kapulaga. Dan yang terakhir itu buah. Buah itu yang sering dimanfaatkan sebagai obat ada jeruk nipis, mengkudu, biru, Nah, ini tanamannya, manfaatnya. Ini manfaat dari tanaman, jenis tanaman yang kalian sebutkan tadi. Yang pertama itu ada gambar apa? Yang pertama kunyit. Gambar apa ini? Kunyit. Nah, kunyit itu banyak sekali fungsinya atau manfaatnya. Yang pertama, meringankan gangguan menstruasi. Ini baik untuk kesehatan wanita. Lalu yang kedua, menstabilkan gula darah. Yang ketiga, mengatasi kulit. Yang keempat, mencegah dan mengobati jenis kanker. Yang kelima, mengatasi peradangan, dan yang terakhir meredakan nyeri sendi. Lalu yang kedua, ini ada gambar apa? Gambar apa? Jahe. Ibu minta tolong siapa yang bisa bacakan manfaat dari jahe? Anas ya? Bacakan.
meningkatkan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan batuk, menurunkan tekanan darah. Nah, ini manfaat dari jahe. Tadi jahe yang dimanfaatkannya itu apanya? Bagian rimpa. Rimpa. Yang dimanfaatkannya yaitu rimpa tadi diambil air rebusan. Jadi kalau kalian mual, silakan minum jahe. Jahe itu direbus. Kalau seandainya direbus menggunakan 1 gelas air, jadikan 1/4 air seperti itu. Nah, ini ada manfaat lagi. Ini jawaban yang ada di gambar nomor 2. Pertanyaan nomor 3. Manfaatnya untuk apa? Digunakan dalam kondisi apa? Yang pertama yaitu Menghentikan kejang. yang kedua, Mengurangi bengkakan. yang ketiga, Mengatasi gangguan ginjal. yang keempat, Mengatasi masalah pernapasan, yang terakhir, menstabilkan kadar darah. yang dimanfaatkannya tadi apa? Daun. Daunnya itu direbus. Lalu gambar terakhir di sini ada gambar apa? Jeruk nipis ini banyak sekali yang masyarakat gunakan, yaitu gunanya untuk sembelit, mengatasi sembelit, mengatasi sariawan, mengatasi penyakit anemia, dan yang terakhir Nah, perhatikan di sini ada contoh lagu tentang jenis tanaman obat. Kalian ikuti. Nanti ada yang bisa memperagakan 1 orang. Ikuti lagu itu yang ada di sini. Maju ke depan. Ayo siapa? Oke, Sarah. Maju ke depan. Yang lain ikuti. Ikuti barisannya. Saya, Pak. Ikuti bagian. Yang lain ikuti barisan. Sekarang perhatikan, di sini ada video tentang manfaat dari tanaman obat. Nanti sambil videonya itu ibu tayangkan, nanti ada pertanyaan yang akan ibu tanyakan ke kalian. Jawabannya ada di sini. Tanaman obat rahasia di rumah nenek. Aku merasa tidak punya kode. Nah, dari video yang sudah ditayangkan, kondisi kesehatan dari gadis itu kira-kira apa? Kurang baik. Kurang baik, sedang? Demam. Sedang demam. Dari materi yang ibu sampaikan tadi, manfaat yang digunakan dari tanaman apa? Tanamannya apa? Jahe. Jahe untuk menurunkan panas. Kumis kucing tadi untuk kejang.
Lagi. Susah banget mencari apotek di sini. Coba kamu tanya nenek siapa tahu ada obat yang disimpannya. Kamu tidak terbiasa dengan perjalanan jauh ke lingkungan yang baru ya? Kamu mau pergi nenek? Dan di sini tidak ada apoteknya. Tapi Seperti ini salah satu contohnya. Mengikuti manfaatnya bisa menyembuhkan radang kanker, apabila diabetes dan sakit ginjal. Lalu daun dinikmati buah dari tanaman. Pernah lihat bunga ini? Terjawab sudah. Tanaman apa yang digunakan untuk meredakan demam? Yang diambil dari air rebusannya. Ada manfaatnya dari video yang sudah Ibu tayangkan? Ada. Tadi kondisi tubuh si gadisnya sedang tidak enak atau demam. Jawabannya tadi si nenek memberikan air rebusan bunga telang. Jadi bunga telang itu memiliki fungsi untuk menurunkan panas atau demam. Nah, sekian untuk materi hari ini. Sekarang kita lanjutkan ke LKPD. LKPD ini untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi dengan cara berkolaborasi, yaitu kalian kerjakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu lalu. Silakan berdiri bentuk kelompoknya masing-masing. Sudah duduk berkelompok? Sudah. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti ada gambar, silakan kalian perhatikan gambarnya, kalian analisis di sana nanti. Bagikan dulu. Silakan buka lembar lembar kerjanya. Sudah diperhatikan? Tulis nama kelompoknya di kertas tersebut. Di kertas LKPD-nya bagian depan. Tulis nama kelompoknya. Sudah ditulis? Sudah. Tulislah terlebih dahulu nama kelompoknya. Bagian depan. Tulis kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah dibuat? Sudah. Sekarang buka lembar kerjanya. Nomor 1 itu kalian disuruh perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada gambar, ada 12 gambar. Setiap kelompok masing-masing menganalisis 3 gambar. Nomor itu menunjukkan kelompoknya. Kelompok 1A, berarti kelompok 1 mengerjakan gambar nomor 1A, 1B, dan 1C. Kelompok 4 berarti memperhatikan gambar atau menganalisis gambar 4A, 4B, 4C. Sudah? Sekarang ikuti perintah nomor 2-nya. Isilah tabel di bawah ini berdasarkan gambar di atas sesuai jenis penyakit, jenis tanaman obat, dan manfaatnya, bagian yang dimanfaatkan. Silakan nomornya itu ditulis, bisa nomor 1, 1A, 1B, 1C. Jenis penyakitnya diisi, jenis tanaman obatnya diisi, bagian yang dimanfaatkan. Bagian manfaat tadi ada berapa? Klasifikasi ada 9. Tuliskan di sana. Ada daun, ada batang, dan sebagainya. Paham? Paham. Silakan kerjakan. Waktunya Ibu kasih 20 menit. Setelah 20 menit nanti kita presentasikan.
kelompok presentasinya 1 orang nanti perwakilan di kelompoknya saja nak, tidak usah maju ke depan. Kelompok lain silakan memperhatikan gambar presentasi dari kelompok lainnya. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Hadap ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami. 1A, jenis penyakitnya yaitu sakit gigi. Jenis tanaman yang dapat menyembuhkan sakit gigi yaitu patah tulang. Bagian yang bisa dimanfaatkan untuk jenis penyakitnya yaitu batangnya. 1B, jenis penyakitnya demam. Jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk demam yaitu bunga telang seperti yang telah ditonton di video tadi. Bagian yang dapat dimanfaatkannya yaitu bunga. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Menurut kami, di gambar 2A, jenis penyakitnya yaitu diare. Jenis tanaman untuk mengobatinya yaitu daun salam dan bagian yang dimanfaatkan daunnya. Di gambar 2B, jenis penyakitnya flu. Jenis tanaman yang dimanfaatkan yaitu jahe, bagian yang dimanfaatnya yaitu rimpang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang perhatikan gambarnya. Yang tadi ada yang berbeda pendapat mengenai gambar dari kelompok analisis dari kelompok 2. Kelompok 3, ya, kenapa? Berdiri. Karena nomor 2 itu bukan penyakit diare. Nomor 2 mana? 2A, 2A. Itu menurut kelompok 3 itu penyakit apa? sakit lambung. Jenis sakit lambung. Oke, jadi benar untuk nomor 2A itu benar itu sakitnya itu jenis penyakitnya sakit lambung karena itu ada gambar lambung. Paham kelompok 2? Paham. Oke, sekarang kelompok 3 silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Gambar 3A, jenis penyakit diare. Jenis tanaman yaitu daun salam. Bagian yang dimanfaatkan adalah daun. 3B, jenis penyakit mimisan. Jenis tanaman yaitu daun sirih. Bagian yang dimanfaatkan adalah daun. Oke, terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 4 silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami menggunakan jahe, bagian yang dimanfaatkan bagian limpah. Hasil diskusi kami
Nggak tahu. Ada berapa ayamnya? Ada berapa ayamnya? Berarti sudah mengerti. Tadi perintahnya ikuti instruksi ibu. Beri tepuk tangan untuk Nabila karena ibu Nabila yang konsentrasi. Yang lain masih bingung. Hah? Yang Nabila langsung ya. Udah fisika. Oke, kita tarik kesimpulan dulu materi kali ini bahwa di Indonesia itu memiliki tanaman obat dari berbagai jenis manfaatnya. Kalau tanaman obat itu bukan hanya untuk mengobati, tapi untuk mencegah. Artinya kesimpulan materi hari ini bahwa tanaman obat itu merupakan langkah utama dalam mengatasi kondisi penyakit ketika jauh dari fasilitas kesehatan apotik, benar kata Akila. Nah, untuk tanaman obat itu menjadi salah satu kondisi solusi kesehatan yang terjangkau untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya tanaman obat itu untuk dibudidayakan sehingga dapat menghijaukan lingkungan. Oke. Sekarang waktunya kita mengerjakan assessment. Assessment ini yaitu seharusnya itu linknya ada wall, tapi kita mendiskusikan dengan lingkungan sekolah kita kalau kita tidak pakai HP. Kalian kerjakan di kertas satu lembar. Silakan kerjakan. Ini petunjuknya, ini soalnya. Pernah melihat soal seperti ini? Pernah melihat game seperti ini? Ini games menyusun kata. Menyusun kata. Ini petunjuknya, ini soalnya. Silakan kalian kerjakan di kertas satu lembar. Kumpulkan, kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Tulis namanya. Oke, 3 menit lagi ya, kumpulkan. Oke, waktunya selesai, silakan kumpulkan. Oke, terima kasih untuk pengerjaan evaluasinya. Sekarang kita refleksi dulu. Untuk pembelajaran kali ini, bagaimana perasaan kalian setelah Ibu menjelaskan materi kali ini? Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Satu orang katakan. Nonton video. Oh, Zara nonton video. Yang lain? Ekspedisi. Ada yang diskusi, terus diskusi. Apakah Zara ingin menjelaskan terlalu cepat? Terus yang harus kita perbaiki di pertemuan berikutnya apa kira-kira? Lebih semangat lagi. Terus apa lagi?